Tes, 1, 2, 3. Tes. Cek, 1, 2, 3. Oke, shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Haleluya, kurang semangat sekali lagi. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih? Yang di rumah juga shalom. Yuk, kita akan mulai ibadah ini, sudah menunjukkan pukul 10. Mari kita mau tertib beribadah. Untuk doa pembukaan ibadah saya undang hambanya Opung Yosef, saya persilakan. Mari kita tundukkan kepala bersatu di dalam doa. Tak jemu-jemunya kami Tuhan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersatu di tempat ini Tuhan, berkumpul kembali memuji muliakan nama Tuhan. Karena ada kerinduan di dalam hati kami Tuhan bertemu dengan Engkau. Dengan itu Tuhan kami mohon urapi setiap hati dan pikiran kami. Jemaat-Mu yang hadir di sini, baik yang di rumah, baik hamba-hamba-Mu dengan pelayan-pelayan-Mu semuanya. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami setia, jujur dari hati yang suci, memuji muliakan nama Tuhan, menenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kalau ada yang kurang sehat di antara semua jemaat-Mu Tuhan, kami mohon kehadirat Tuhan Yesus. Turun kiranya tangan-Mu yang mulia dan kurus, sembuhkan semua Tuhan kembali bersama-sama. Supaya kami bersama-sama sehat, semua tidak ada sakit-sakitan Tuhan Yesus Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Karena tubuh kami Kau ciptakan bukan untuk sakit Tuhan, kami akan sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa kasar kerinduan kami ini. Kami mohon juga kepada Tuhan, berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati semua usaha pekerjaan kami Tuhan, supaya kami tidak kekurangan, tidak meminta-minta Tuhan. Karena Kau Bapa kami, Bapa yang kaya raya, yang menutupi kebutuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang belum tiba di tempat ini, kalau masih ada di tengah jalan, lindungi nasi dapat mereka temukan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kalau tidak bisa hadir di tempat ini, dimanapun berada Tuhan, sertai mereka. Terima kasih Bapa. Ampun segala dosa perbuatan kami satu minggu ini. Dosa kami, dosa semua jemaat-Mu Tuhan, baik keluarga kami. Terhadap Engkau Bapa, terhadap sesama kami, ampuni Tuhan. Supaya doa kami selalu siang dan malam di rumah kami masing-masing, Kau berkenan mendengar doa kami Tuhan. Bahkan pergumulan kami dicampur dengan air mata Tuhan, Engkau ubah menjadi permata dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Bimbing kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya siap-siap kami memuliakan matu menenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya firman yang ditaburkan bertumbuh di hati yang benar Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Urapi mereka urapan yang baik dari Tuhan Yesus, supaya mereka selalu siap Kau pakai setiap saat Tuhan untuk melayani Kau. Tuhan terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih pada hambanya. Mari kita masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau memuliakan, memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oh.
Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dari awal penyembahan ini, pujian-penyembahan ini lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Sama-sama katakan menyembah-Mu. Mari jemaat lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sekali lagi sama-sama sembah Dia lebih dalam lagi. Mari lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati, katakan Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Bapa yang baik, inilah penyembahan dari kami Tuhan dengan segenap hati Tuhan. Menyembahmu, Ku menyembah-Mu. ku menyembahmu. Haleluya. Ku menyembahmu, ku
berikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami telah datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami telah menyembah-Mu. Saat ini kami bersiap untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita penuh. Kami yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu siap memuji nama Tuhan? Yuk kita mau bangkit, mau serukan nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, nama Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Oh. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Semua jemaat serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, dia. Sekali lagi nama Yesus lebih senang sukacita. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas Segalanya. Haleluya. Oh, haleluya. Yang percaya nama Yesus di atas segalanya, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Dengan Tuhan Kau di atas segalanya, namamu Tuhan yang penuh keajaiban, penuh mukjizat bagi setiap kami. Terima kasih Amin. Tuhan, kami telah memuji namamu. Saya persilakan duduk Bapak Ibu, teman-teman semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan kita hanya sekali. Mari persiapkan yang terbaik untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, mohon Asep bagikan. Dan sedikit pengumuman Bapak Ibu, untuk amplopnya jangan ditempel dan diberi nama karena akan digunakan di minggu depan kembali. Terima kasih.
Untuk doa persembahan saya undang hambanya Bapak Endang. Dan untuk yang membawa kantong persembahan Bapak Kim Sui dan Bapak Hari, saya persilakan. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satukan hati kita kepada Tuhan. Bukalah semua hati kita untuk Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih atas semua kasih setiamu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau selalu ada untuk kami. Engkau selalu ada berkat-Mu bagi kami. Selama seminggu ini Kau sudah banyak memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Kau percaya, kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Setiap apapun yang akan kami berikan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur semuanya itu karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Berkatilah saudara kami ingin memberi maupun belum bisa memberi pada hari ini. Berkatilah saudara kami akan menjalankan kantong persembahan pada hari ini. Kami serahkan semua ini kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya. Sambil kantong persembahan berjalan, Bapak Ibu mari kita angkat satu pujian baptis serukan nama Yesus, refnya saja. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau kembali buka hati kita lebih luas lagi, lebih lebar lagi untuk menerima firman yang daripada Tuhan. Mari kita satu pujian seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyanyi. Sekali lagi seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
panggil Yesus. Sekali lagi sama-sama panggil Yesus. Silakan waktu dan tempat pada hambanya untuk membawakan firman. Yesus, Kau segalanya bagiku. Bagiku, mari sama-sama kita katakan, panggil nama Dia. Yesus, haleluya. Yesus, Kau segalanya, bagi Kau segalanya, Kau segalanya, bagiku Kau segalanya, Tuhan, Kau segalanya, bagiku. Berikan kemuliaan Tuhan, kita katakan haleluya. Sorak-sorakan kemenangan, katakan haleluya. Mari Bapak Ibu tetap di dalam doa, tetap di dalam hadirat Tuhan. Jangan ada yang lihat kanan kiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Syakana mara syakana kana. Haleluya. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama panggil nama Dia dengan lembut. Yesus, dengan sungguh-sungguh kata Yesus, Kau berarti bagiku. Mari sama katakan, mari sungguh-sungguh panggil nama Dia. Yes. Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Yesus, rasakan amarah. Mari rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan menjamah hatimu perlahan. Amin. Oh Yesus, jamah kami Tuhan. Panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah yang segalanya bagi kami. Hanya Kaulah yang berarti dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami bersama-sama di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Pada hari ini kami telah melakukannya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buatlah kami tetap duduk diam tenang mendengarkan firman Tuhan. Tidak kerasa gerusuk Tuhan, sehingga firman itu dapat tertanam di kami Tuhan. Kami patahkan segala roh-roh jahat yang ingin masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking dari tempat ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini kau urapi hamba-Mu berbicara lewat firman-Mu ini Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya berasal daripada-Mu. Dan kosakata yang baik Tuhan, sehingga jemaat-Mu dapat menerima dan membawa pulang berkat-berkat surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, silakan duduk, silakan duduk. Ya. Oke, shalom. Shalom. Wah, yang di depan doang, padahal ini bangkunya sampai ke ujung gereja. Shalom. Oke, saya bagi step ya. Saya mau yang di belakang dulu sorakan haleluya. Yang di belakang dari Pak Ika sampai ke deretannya Ika ya. Deretan Ika Opung Yosef tuh, itu ya. 1, 2, 3, shalom. Wah, ponten 70. Ya dari tengah, dari Pak Haris sampai ke deretannya Bulina deh, Bulina. Ya. 1, 2, 3, shalom. 7,5, naik setengah doang ya. Coba yang di depan ya. 1, 2, 3, shalom. Nah, ini saya yakin dan percaya karena memang terlalu dekat. Coba yang belakang, shalom. Tengah, depan, semuanya katakan haleluya. Ya, siapa yang suka cita? Ya, giran suka cita lemes. Siapa yang suka cita? Sama-sama kita katakan, bersama kita maju pasti bisa. 1, 2, 3. Kurang suaranya, coba stop musiknya dulu. Saya mau dengar jemaatnya. Bersama kita maju ya, 1, 2, 3. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bersama kita maju pasti bisa. Seperti slogannya Pak Gembala, maju terus tetap semangat. Bersama kita maju pasti bisa. Amin. Artinya adalah kesatuan. Sama-sama katakan bersatu. Kita teguh. Bercerai. Balikan lagi. Ya, jangan bercerai pergi, tapi bercerai balikan. Iya. Jangan bercerai pergi, tapi bercerai. Gak ada suaranya nih. Ya, langsung mic-nya semuanya dimatiin aja. Ini berarti dikecilin. Ya. Warna birunya, aux-nya, warna birunya. Nggak usah volumenya yang atas, tapi aux-nya aja yang dikecilin, dimatiin aja kalau bisa. Ya, oke. Jadi kalau bersatu kita teguh, bercerai, kita balik lagi. Jangan bercerai. Ya. Itu salah itu. Kalau bisa jangan sampai bercerai. Bersatu kita teguh, selamanya kita bersatu. 1, 2, 3, bersatu kita teguh, selamanya kita bersatu kita teguh, selamanya kita. Amin. Ya, kita ambil ayat dulu 1 Korintus 1 ayat 4 sampai yang ke-10. Tapi saya mau bahas satu ayat aja, ayat yang ke-10 next. Sama-sama ya Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, demi nama Tuhan, supaya kamu seia dia. Saya nggak kedengaran jelas karena ada yang A, ada yang B, ada yang C ya. Coba kita dulu bersatu sehati dan sepikir. Kita baca bersama-sama ya. 1 dengan pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara. Tetapi sebaliknya,
Supaya kamu erat, sama-sama dengan keras. Supaya kamu erat. Berikan kemuliaan Tuhan kita, amin. Ada 3 step di dalam Alkitab dikatakan bersatu, sepikir. Bukan hanya bersatu aja yang Tuhan bilang, tetapi sehati dan sepikir. Bapak Ibu, bukan hanya bersatu dan sehati, tetapi juga sepikir. Makanya keluarga-keluarga saat ini yang digoncang iblis yang tidak bersatu atau tidak sehati ataupun tidak sepikir. Ya kan mungkin anak-anak juga di sini yang mungkin merasa, oh ya saya sepikir kok sama bapak saya, tapi kita tidak hati. Nah ini adalah tempat di mana iblis menuai ladangnya dia. Keluarga-keluarga yang tidak bersatu, keluarga-keluarga yang tidak sehati, keluarga-keluarga yang tidak sepikir, disitulah iblis berada. Karena apa? Akan ada perpecahan. Ya Bapak Ibu, betul atau betul? Nah coba next, saya mau menganalogikan belalang. Karena di Alkitab ada dikatakan Keluaran 10 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Ayat 14, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Ya, saya minta tolong mic-nya dikecilin aja gak apa-apa. Supaya gak terganggu ngik-ngik ya. Jadi di sini dikatakan saat sendiri, Bapak Ibu tahu belalang kan? Itu saya taruh gambarnya di situ ya. Kayak gitulah semacam belalang. Nah saat sendiri dikatakan ada faktanya hewan kecil lemah. Belalang kecil atau gede? Kecil. Lemah atau kuat? Lemah. Dan hewan yang rawan atau mudah dimangsa hewan yang lebih besar seperti burung dan lain-lainnya. Dan saat sendiri dia tidak terlihat saking ukurannya kecil. Ya kan memang ada yang lebih kecil lagi. Nyamuk, semut, kutunya kutu ya kan. Lebih kecil. Ya kutunya kutu. Udah kutu kecilnya segimana, kutuan lagi kutunya. Dan saat bersatu dikatakan di Alkitab hewan yang kuat, hewan yang dapat memakan seluruh hasil dan panen. Dapat menutupi wilayah dengan tubuhnya. Ya bayangkan ketika dia sendiri, dia seperti seginilah contohnya ya. Tapi ketika dia banyak bersatu, dia dapat menutupi tanah Mesir. Dengan kegelapan, dengan tubuhnya. Mereka bersatu bersama-sama menutup tanah Mesir dan memakan hasil panen dan buah-buahan saat hujan es. Bayangkan Bapak Ibu ketika kita sendiri juga, kita adalah manusia yang lemah. Benar atau benar? Benar. Kita adalah manusia yang lemah ketika kita sendiri dan rawan ditangkap oleh iblis. Katakan kanan kiri, jangan pernah sendiri ya. Nah, suami-suami, istri-istri, kalau lagi ada di rumah, lagi libur, temenin istrinya ke pasar. Ya, temenin dong istrinya ke pasar. Ya, kayak Pak Gembala tuh, menemani Ibu Gem selalu. Ya, kecuali kemarin-kemarin gak ditemenin karena pulang kampung ya. Jadi kesepian. Tapi begini, saya mau katakan bahwa ketika kita sendiri, maka iblis lebih gampang untuk menerkam kita. Ketika kita berjalan sendiri, makanya anak-anak jangan suka ngeyel sama orang tuanya. Jangan suka berjalan sendiri. Maka apa? Iblis akan menerkam kita. Apalagi kalau kita gak sadar bahwa iblis telah menerkam. Ya kan, oh Tuhan baik kok. Walaupun saya jatuh dalam pencobaan, pasti Tuhan ini kok. Dan kita nyaman dengan dosa tersebut. Nah anak-anak muda nih, yang masih suka apalagi kalau udah punya duit ya kan. Ngapain sih ngatur-ngatur? Mama atur diri sendiri aja, aku kan udah gede, aku kan udah hebat, aku kan udah bisa. Nah ketika
Seperti itu kita katakan kepada orang tua kita, lalu iblis bilang, wow, makanan lezat. Siapa yang mau ikut nerekam si ini nih, si Joel nih? Siapa yang mau ikut nerekam si Acel nih, badannya gede, lemak semua. Ayo kita jadikan Acel guling. Ya kan, karena apa? Karena kita tidak bersatu. Sama kali kita semua. Belalang tadi ketika dia bersatu, maka seluruh hasil panen itu diambil semuanya, dituai bersama-sama. Amin. Jadi ketika kita bersatu, Bapak Ibu, suami istri, keluarga satu dengan keluarga yang lain, keluarga Pak Titus dengan Bu Lina, keluarga Bu Lina dengan keluarga Bapak Lindon. Ketika kita bersatu, maka kita dapat menuai bersama-sama. Amin. Amin Bapak Ibu. Bayangkan ladang 3 hektar, terus yang disuruh menuai cuman keluarganya Pak Titus, sanggup atau enggak? Tidak, mungkin sanggup, tetapi yang di ujung sana sudah jadi busuk. Ya kan, bayangkan 3 hektar. Satu hari mungkin dia nggak sampai 1 hektar, paling 100 meter tanah. 2 hari sampai kapan? Sampai bahannya busuk yang di sana. Tetapi ketika kita bersama-sama, maka tuaian tersebut tidak ada yang busuk. Amin. Maka jiwa-jiwa di dunia ini tidak ada yang semakin jatuh diambil iblis. Amin. Bapak Ibu, siapa yang mau bersatu pada hari ini? Angkat tangannya. Masih sedikit. Angkat tangannya. Ya. Amin Bapak Ibu. Nah makanya keluarga-keluarga, saat ini saya fokus kepada keluarga-keluarga, tekankan anakmu untuk berdoa. Kalau bisa jangan berdoa sendiri. Berdoa bersama-sama. Karena apa? Saya mau katakan iblis sudah tidak sibuk untuk mengurusin gereja lagi. Iblis sudah gak sibuk ngurusin gereja harus tutup. Kalau ada yang buka kita harus serang, harus tutup. Bagaimanapun caranya. Karena apa? Pemerintah bilang tutup semua. Ya kan sekarang semuanya serba online. Ibadah youth online. Ibadah mesbah keluarga online. Doa pagi online. Semua serba online. Maka gereja-gereja kecil sudah hadir di rumah-rumah masing-masing. Sehingga apa? Iblis mengincar gereja-gereja kecil atau keluarga-keluarga kita. Ya Bapak Ibu, jadi jangan menganggap remeh. Mungkin kita pikir, aduh saya nggak ada ini kok, nggak ada kesel sama orang lain. Saya ini kok nyaman-nyaman aja, saya nggak ada sakit hati sama yang lain. Tetapi pikiran kita ketemu orangnya, mau gue pites rasanya. Ya kan? Aduh ketika ketemu orangnya, buang muka aja lah gitu. Gimana kabar? Kok sombong banget? Siapa ya? Nah, ketika bertemu sendiri, aduh gue mah baik sama dia, gue mah nggak sakit hati sama dia. Tapi giliran ketemu, ya tahu sendiri lah ya. Nyadar semua nih di sini. Ya, kalau tersinggung bertobat. Kalau kata Pak Agam bertobat. Amin. Next. Kunci utama untuk menjadi unity atau menjadi kesatuan. Yang pertama, next. Mulai dari diri kita. Katakan mulai dari saya. Kurang keras, mulai dari saya. Dari mana unity itu datang? Dari mana unity itu datang? Dari kita sendiri. Ya saya akan bacakan ayatnya Ibrani 10 ayat 25. Bapak Ibu tangkap dengan baik. Ayat 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bukan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan arisan kita. Bukan. Tetapi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya Bapak Ibu lebih rela gak ikut arisan apa ibadah? Ya. Lebih baik meninggalkan ibadah atau arisan? Yakin. Nanti diomongin keluarga loh. Yakin. Yakin nih? Masa? Siap untuk diomongin keluarga? Kita lihat aja deh. Ya. Kadang kita terlalu sering untuk meninggalkan ibadah demi acara keluarga.
ataupun acara tongkrongan, ataupun acara buka bersama, ya kan? Walaupun kita nggak puasa, kalau ada buka bersama, walaupun ibadah juga, buka bersama aja dulu, memperbaiki ya. Karena apa? Yang pertama bukti dari ini adalah Yesus mati di kayu salib menyelamatkan kita, tidak menunggu keputusan kita. Apakah kita mau dia disalib? Apakah kita mau Yesus disalib atau tidak? Ya kan? Gak mungkin Yesus ketika mau disalib, prajurit tunggu dulu dong. Pak Salib belum saya nih, mau disalib apa enggak? Ya kan? Prajurit tunggu, jangan dicambuk dulu. Nanti si ini gak mau, gagal deh, saya udah sakit badannya. Enggak. Tetapi dia mengorbankan dirinya untuk apa? Menebus kita tanpa syarat. Dia nggak tanya saudara, dia nggak tanya bapak ibu di sini saya disalib aja ya biar menebus aku. Enggak. Kalau ditanya mungkinkah kita bilang Tuhan gak usah saya aja kan saya yang berdosa. Mungkin nggak? Enggak juga. Ya kan? Aduh iya mending kalau dia Tuhan kalau bukan. Nah, karena apa? Karena belum ada bukti saat itu. Makanya banyak orang-orang yang tersesat. Ya kan? Sehingga Tuhan harus mati dulu di kayu salib menebus kita semua. Amin Bapak Ibu. Kalau kita belum ditebus maka kita gereja aja ngumpet-ngumpet di bawah tanah. Ya kan zaman dulu gitu. Gereja memuji Tuhan itu ngumpet-ngumpet. Kalau ketahuan langsung disalib. Ataupun disiksa ataupun dibunuh. Zaman sekarang bebas memuji Tuhan. Makin banyak juga orang meninggalkan Tuhan. Ya. Jangan salah, semakin bebas kita memuji Tuhan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang diterkam iblis. Inilah fungsinya di mana kita harus bersatu. Ya, di mana kita harus bersatu. Khotbah ini saya udah pikirkan dari sekitar 3 minggu yang lalu. Pas Pagem lagi khotbah, terus saya tiba-tiba Tuhan bilang, coba angkat ini khotbah yang ini, bersama kita maju pasti bisa. Nah ini yang maksud Tuhan mau katakan, kalau kita tidak bersatu Bapak Ibu, maka tuaian tidak dapat dituai. Dia akan menjadi busuk, dia akan menjadi bau, ya kan? Keluarga-keluarga saat ini fokuskan dirimu untuk bersatu bersama keluargamu. Anak-anak, bantu orang tuamu, ya. Orang tua juga harus bisa mengajak anak-anaknya masuk ke hadirat Tuhan, amin. Lalu fakta yang kedua, kita mengambil keputusan untuk menjadi satu. Ya, ketika kita mengambil keputusan maka unity akan terjadi. Kesatuan itu akan terjadi mulai dari 1 orang menjadi ratusan orang. Mulai 1 orang menjadi ribuan orang. Ketika kita berusaha membangun kesatuan, jangan salah, iblis juga berusaha memecah belah kita. Ya, seperti kesaksian Bu Esther kemarin kan, banyak orang yang ingin memecah belahkan. Karena apa? Karena mulai dari situ kita tidak bersatu. Ya kan, enggak cuma bersatu, enggak sepikir. Jadi kita harus seperti Tuhan Yesus, mengambil tindakan tanpa perlu persetujuan orang lain. Saya mau menjadikan keluarga GBI Viva Belimbing menjadi satu. Saya mau menjadikan keluarga saya menjadi satu. Enggak usah tunggu orang lain baikin kita, enggak usah. Jangan tunggu Pagem bilang, halo semuanya kumpul di gereja, kita berdoa. Halo semuanya kumpul di gereja, kita akan ada acara makan-makan nih. Halo tim penggembala, siap-siap besok minggu depan rapat. Nggak perlu. Langsung bergegas semuanya. Ayo Pagem kita rapat, kita mau membicarakan bagaimana target kita menjangkau jiwa-jiwa. Wah itu mantap. Amin Bapak Ibu. Tapi jangan salah, ketika kita bersatu bersama-sama, makin banyak juga iblis yang ingin menjatuhkan kita. Bahkan memecah belahkan. Ya kan, ketika kita berdoa satu keluarga, contohnya 4 orang atau 5 orang berdoa Tuhan biarlah berkati kami, berikan kami kesatuan. Iblis pertama masuk, yakin Tuhan akan berkati kamu. Tapi kita terus berdoa, iblisnya mental. Datang lagi iblis bersama temannya, 1 orang, mental lagi. 2 orang, mental lagi. 3 orang, mental lagi. Sampai 4 orang mulai goyang keluarganya. Yakin nih, mujizat belum ada nih. Masa si Tuhan biarkan anaknya kuat lagi. Datang lagi 5 orang, 5 lawan 4. Kemungkinan menang atau kemungkinan kalah? Kemungkinan kalah, 4 lawan 5 orang ya kan.
Tapi kuat lagi karena berpegang teguh dengan firman Tuhan. Yang 6 iblis ini datang lagi, mulai goyang imannya. Satu persatu keluarga mulai hancur. Satu persatu mulai mendengarkan kata orang. Satu persatu mulai mendengarkan kata iblis bahwa kita bukan keluarga yang baik. Mulai dari situ hancur sudah. Karena apa? Karena iblis tidak tinggal diam Bapak Ibu. Bahkan terkadang kita merasa nyaman ya kan. Merasa nyaman, aduh enak nih. Tuhan kasih berkat, Tuhan gak kasih masalah, Tuhan gak kasih cobaan. Aduh happy aja bawaannya. Tapi kita mulai meninggalkan firman Tuhan. Mulai meninggalkan doa. Maka jangan kaget kalau iblis mulai masuk perlahan. Ya kan? Ketika suami pulang lama, ya kan? Iblis mulai goncang, lihat tuh suamimu tuh pulang lama-lama, ya kan? Padahal di kantornya selesai jam 8 malam. Kenapa dia pulang sampai jam 10? Kamu harus cek handphonenya. Wah, mulai otak si istri mulai tercuci ya kan? Langsung, pinjam handphone dong. Dikasih. Kok ada cewek chat halo. Wah, nih saya harus ini nih. Tapi saya diamin aja dulu. Mulai besok lagi, suaminya pulang makin larut jam 11 malam. Mulai iblis, kan bener kan, pasti itu perempuan itu tuh. Pasti perempuan itu yang ngajak suamimu pergi-pergi tuh. Kamu harus omelin, kamu harus usir dia, kamu jangan percaya lagi sama dia. Mulai goyang hatinya, tapi tidak berbicara kepada Tuhan. Ya, mulai goyang hatinya tapi tidak ingat kepada Tuhan. Karena sudah otaknya terpikir oleh iblis. Ketika suaminya datang langsung dimaki-maki. Sehingga adanya perpecahan. Tidak ada komunikasi yang baik. Karena apa? Ketika kita nyaman, suami pulang, halo ma, halo tidur. Besok bangun mau berangkat kerja, ma berangkat dulu ya. Ya, hati-hati, udah. Tidak ada komunikasi yang baik lagi. Sehingga apa? Ada kesehatian. Tidak ada kesepikiran. Sehingga apa? Jadi terpecah belah. Amin Bapak Ibu. Nah saya ada kutip satu buku next. Dari buku Helen Keller. Alone we can do so little, together we can do so much. Artinya ketika kita sendiri, kita hanya dapat melakukan hal kecil. Bapak Ibu percaya atau enggak? Ketika kita sendiri, bisa gak ngangkat barang yang 1 ton beratnya? Tidak bisa. Sehingga apa? Ketika kita bersama-sama, maka kita akan melakukan hal-hal yang besar begitu banyak. Amin Bapak Ibu. Makanya jangan pernah mau sendiri. Anak-anak muda jangan pernah kokoh dalam pendirianmu sendiri. Sharing kepada orang tuamu, ajak bicara orang tuamu. Cari jalan keluar. Berdoa sama Tuhan. Amin. Karena apa? Ketika kita melakukannya bersama-sama, maka semua masalah terselesaikan. Ketika saya mau bayar uang kuliah, saya sudah bekerja, tapi saya coba pendem sendiri bagaimana cari uangnya, bagaimana biar dapat uangnya karena uangnya sisa sedikit. Aduh bayar uang kuliah tinggal 3 hari lagi nih. Aduh Tuhan tolonglah Tuhan, kasih mujizat lah Tuhan. Kita kira-kira kurang 1 atau 2 jutaan. Lalu saya bilang ke mama bapak saya, Pak ini uang kuliah gimana ya? Mau bayarnya nanti atau sekarang? Ya udah nanti aja. Mulai khawatir, aduh berarti mama saya nggak punya duit nih. Papa saya nggak punya duit nih. Saya pikirkan gitu. Kalau udah disuruh berdoa berarti nggak punya duit. Biasanya langsung berapa? Oh ya nanti transfer ya. Kalau udah disuruh berdoa nggak punya duit berarti. Gitu. Jadi jemaat-jemaat kalau minta tolong disuruh berdoa intinya pagem nggak punya duit. Kita berdoa, jangan nggak berdoa. Ya kan, ya udah nanti aja. Pagem, kasih tahu ya kalau udah jawaban doanya. Enggak, tapi kita juga berdoa, ya kan? Lalu saya, Tuhan, bagaimana ya Tuhan ini uang kuliahnya? Cobalah Tuhan, tolong Tuhan. Saya kalau ngomong sama Tuhan tuh kayak sama teman aja. Karena nggak pernah ngomong, ya Tuhan, Allah Bapa, hambamu ini sedang kekurangan. Enggak, tapi saya enaknya aja. Saya curhat sama Tuhan. Lalu hari H tiba-tiba, Ma, ini gimana nih? Kalau nggak bayar nggak bisa lulus ini nih, wisuda nih, nggak bisa wisuda nih saya nih. Ya udah berdoa aja nanti jam berapa terakhir? Jam 10 malam. Oke, kita usahakan sampai jam 10 malam. Saya berangkat bekerja, udah pulang, bapak saya bilang, puji Tuhan berkat sudah ada.
ketika kita bersatu berdoa, maka berkat Tuhan lebih cepat. Amin. Amin. Saya percaya itu ketika saya berdoa bersama-sama dengan bapak saya, mama saya, pasti Tuhan nyatakan mujizatnya. Karena apa? Sebelum saya mengikuti doa live streaming di sini, saya masih doa sendiri. Tapi Tuhan nyatakan mujizatnya. Bagaimana ketika kita bersama-sama berdoa, maka mujizatnya lebih besar dilimpahkan kepada kita. Amin. Next. Yang kedua, kerendahan hati atau humble yourself. Ya, Roma 14 ayat 9 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Roma 14 ayat yang 9 dikatakan di sini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu, saya lihat di ayat ini bahwa Tuhan seorang raja, seorang yang maha kuasa, dia rela lahir ke dunia sebagai manusia yang tidak ada pangkatnya. Artinya merendahkan dirinya dia untuk menebus kita semua. Hebat atau tidak? Hebat. Jadi apa gunanya kita meninggikan hati kita, meninggikan ego kita. Aduh, saya gak mau ketemu sama dia deh. Dah kapok deh. Dah cukup dah. Ya kan? Dah Tuhan. Gak usah lah, gak usah. Karena apa? Ego yang kita sedangkan Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita tempat ini. Dia diludahi. Ya, dia dicambuk. Dia dihina. Hei raja, kuat tunjukkanlah kekuasaanmu. Hai raja, tunjukkanlah kekuasaan. Bayangkan seorang raja dilakukan seperti itu. Tapi Tuhan hanya diam. Dia merendahkan hatinya. Untuk menebus siapa? Katakan saya. Lalu tugas kita apa? Menebus juga orang lain. Membawa orang lain ditebus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang pertama faktanya rendah hati menempatkan orang lain di atas kita. Ya, bukan merendahkan diri Bapak Ibu. Terkadang kita salah perspektif nih. Kita merendahkan diri, bukan merendahkan hati. Ya kan, saya katakan jangan pernah kita merendahkan diri di hadapan manusia karena bukan tempatnya. Tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya kan? Jangan rendah diri di hadapan manusia, jangan. Itu bukan tempatnya, tapi merendahkan hati. Bapak Ibu tahu merendahkan hati? Membuang segala ego. Membuang segala hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Membuang segala hal-hal kebencian kepada orang tua. Anak-anak muda yang mungkin masih benci kepada orang tuanya atau kesal atau kecewa dengan orang tuanya. Buang hal tersebut. Buang hal tersebut ya. Tapi buat dirimu rendah hati. Sehingga apa? Walaupun mereka belum minta maaf, kita minta maaf dulu. Itu kerendahan hati. Ketika semua orang meninggikan hati, maka terjadi kekacauan dan perpecahan. Ya, makanya tadi di ayat firman Tuhan bersatu, sehati dan sepikir. Ya kan, bukan bersatu sepikir, tetapi bersatu, sehati dan sepikir. Ketika kita dalam mungkin merencanakan sesuatu, satu keluarga, dan satu yang gak ada yang mau ngalah. Pak kesini aja nih ke puncak. Yang satu lagi, bosen lah. Ke ini aja, ke Sentul. Yang satu lagi, udah ke Jogja aja. Yang satu lagi ke sini. Yang ada yang satu pergi ke sini, yang satu pergi ke sana. Karena apa? Tidak ada yang mau mengalah. Dalam kesatuan bukan hanya tentang bersatu, tapi juga sehati dan sepikir. Harus ada yang mengalah. Ada yang mengalah. Dan yang lain juga mengalah, tidak ada yang dimenangkan. Tidak. Yang dimenangkan adalah Tuhan Yesus. Maka ketika kita menjangkau jiwa, kita sehati semua GBV, sehati oleh Pak Gembala, semuanya sehati dengan Bu Gembala, ikutin visinya Gembala. Maka apa? Jiwa-jiwa penuh di tempat ini. Amin. Tetapi kalau yang satu ada yang melenceng, yang satu ada yang enggak sehati, yang satu enggak sepikir, tidak sepaham, jadinya adanya kekacauan. Itu yang iblis incar. Katakan kanan kiri, kalau kamu tinggiin di hati, kamu incaran iblis. Ya, perhatikan. Dan orang yang rindu dalam penuaian pasti berusaha untuk dalam kesatuan. Amin.
Orang yang rindu dalam penuaian pasti berusaha untuk dalam kesatuan hati mereka. Jadi tidak ada lagi orang, siapa yang rindu coba tadi? Yang rindu untuk menuai siapa? Ya, kalau udah rindu menuai, rendahkan hatimu. Sejahat apapun orang tersebut, sejahat apapun mereka kepada kita, rendahkan hatimu, maafkan mereka. Lepaskan pengampunan. Ya, Bapak Ibu jangan lama-lama pendam sendiri, yang ada hati kita semakin sakit, semakin busuk. Sehingga apa? Penyakit kanker. Ya kan? Penyakit yang lain-lainnya sudah akan ada yang masuk. Karena apa? Karena hatinya tidak bersih. Ini secara ilmiah juga loh. Makanya dikatakan kan obat yang manjur adalah hati yang gembira. Bukan hati yang kecewa. Bukan hati yang membenci. Tidak. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi obat paracetamol mungkin bisa menuai, tapi kalau hati, obat paracetamol pun kalah. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi gak boleh kita merendahkan diri di hadapan manusia. Rendahkan dirimu Tuhan, tolonglah Tuhan, bantulah aku. Tuhan tolonglah masalahku banyak. Tuhan gak mungkin Tuhan yang cengeng ya kan. Gak mungkin, iya nak, aku kan disalib, kau lihat ayatnya ada di sini. Aku diludahi, aku dihina. Masa kan kamu ayo dong kuat. Gak mungkin. Tapi Tuhan kita bilang apa? Tenang nak, aku bersamamu, menyertai engkau, melindungi engkau. Amin. Sehingga apa? Tidak ada lagi yang dapat menjatuhkan kita. Amin. Tapi kalau kita tinggal di Tuhan, mana sih? Udah kamu turun aja, aku yang kerja. Menyembah Tuhan, tapi tidak mengangkat tangan. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Bagaimana Tuhan meraih tangan kita Bapak Ibu? Tapi kalau kita ku menyembahmu, Tuhan bisa gak angkat tangan kita? Bisa. Seperti lagu pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kalau kita angkat tangan kita, maka Tuhan mampu meraih kita. Tetapi kalau kita pertolonganmu begitu ajaib, kau telah. Gimana coba? Ya kan? Susah diangkat. Alhasil apa? Tuhan gak tolong. Kita bilang apa? Tuhan jahat. Ya. Siapa yang jahat? Kita apa Tuhan? Kita orang Tuhan udah gini, kita gini. Pertolonganmu, yes Tuhan tolong Tuhan. Tolong, tapi kita kekeh membuat diri kita, ego kita. Tetapi kita katakan pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Bekerja gak Tuhan? Bekerja. Hati kita, pikiran kita harus selaras dengan Tuhan. Amin. Sehingga apa? Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang baik. Bukan hubungan yang buruk. Saat ini teman-teman semua anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, begitu banyak dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menganggap kau hina. Saya mau katakan, hanya iblis menganggap kita hina. Tuhan tidak pernah menganggap kita hina. Tapi Tuhan menganggap dosa kita adalah hina. Jadi bukan berarti Tuhan itu kan baik. Saya dari yang sampah aja, dia mau mengangkat saya. Karena Tuhan cinta saya. Bukan cinta dosamu. Artinya apa? Ketika Tuhan udah angkat, jangan lagi kembali. Ya kan? Jangan lagi terus merokok lah, terus mabuk-mabukan. Aduh, mabuk hela kalau kata orang. Ya kan? Terus apalagi judi. Ya. Menjanjikan kemenangan. Baru janji loh. Judi. Terus apa lagi? Main perempuan. Ketika kita ada masalah, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Ketika kita sudah dijawab doanya, hantu, tolonglah hantu, tolonglah aku. Tahu gak maksud saya? Tahu gak?
Ketika kita ada berkat datang sama Tuhan. Enggak ada berkat. Tuhan, aku tahu Engkau pasti buka jalan. Huboto do kalau boleh nailah. Ya kan? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ketika kita sudah tidak membutuhkan jalan tersebut, oh hantu, bukakanlah jalan. Kita datang ke dukun, Mbah, ini saya mau pasang togel nih. Berapa nomor yang Mbah? Ya kan, buntutnya berapa? Sebentar. Saya lihat mukamu seperti monyet. Berarti nomor ini monyet. Kita hina Bapak Ibu. Sebentar, kamu duduk diam. Bayangkan jigong jengkot nyangkut di dalam muka kita. Ya kan langsung apa? Mbah, sangat besar sekali urapanmu Mbah. Ya kan? Karena apa? Karena kita tidak sehati dan sepikir oleh firman Tuhan. Amin. Next coba saya ambil lagi satu buku. Dikatakan John Maxwell. Have the humility to learn from those around you. Sorry saya bahasa Inggrisnya berpatah-patah ya. Tapi saya mau katakan di sini kerendahan hati belajar dari di sekeliling kita. Kerendahan hati kita dapat belajar dari sekeliling kita, bukan dari orang lain. Bapak Ibu, kerendahan hati kita belajar dari mana? Keluarga. Karena itulah yang setiap hari kita temukan. Tidak dari teman tongkrongan Bapak Ibu. Tidak dari teman-teman kerja. Anak-anak muda, kerendahan hati muncul dari sana. Karena apa? Percuma engkau bos, gimana bos? Apalagi mau saya kerjakan. Di rumah, Aceh, belikan dulu garam. Malas Si abang tuh, mulutnya begini. Abang tuh, gak ngapa-ngapain tuh. Ya kan? Tuh lihat tuh, abang tuh, main laptop aja tuh. Ngapain tuh dia tuh? Kalau dibangunin, acel. Dia ambil, suruh ada martabak di sana. Ayo datang. Oh iya. Karena apa? Dia belajar rendah hati karena ada maunya. Giliran kemarin juga ulang tahun kan? Ulang tahun. Kita bilang dulu, happy birthday dulu. 1, 2, 3. Ya. Nah, kami selesai doa, mobil ini kan mobil ada yang bocor atau apa gitu kita nggak tahu kan. Bocor, lalu Bu Gembala bilang kepada saya, Tim urus dulu mobil mau dipakai nanti untuk jemput jemaat besok. Oke siap. Terus langsung dia bilang, gak usah bang, aku aja. Karena dia ulang tahun, gak usah bang, aku aja. Ya saya biarin dong, ya kan. Datang sini, mana sih gak mau bantuin, udah tahu rusak mobil. Karena ada maunya dia rendah hati, Mak ke pasar gak kita? Ntar sama opung aja, iya ayo pung, cepat pung, ke pasar kita pung, cepat. Nah terkadang anak-anak juga gitu. Anak-anak yang Bapak Ibu didik ini, kadang kalau gak punya duit kan, Mak gimana nih Mak? Mama gak mau ke pasar, saya antar kok. Udah, oh yaudah, baik sekali kata orang tuanya, baik sekali anakku ini. Kita isi bensin dulu ya, gak ada bensin nih Mak. Karena supaya ada bensinnya dia antar mamanya ke pasar. Setelah itu lari ke Birit kemanapun tahu ya kan. Nah seperti kita, ketika kita ada berkat, ketika kita gak ada berkat, mau sama Tuhan, kita bilang Tuhan. Tapi giliran kita gak ada berkat, kita lari ke hantu. Katakan kanan kiri, jangan lari ke hantu. Ya kan, karena di sini di buku John Maxwell dikatakan, kerendahan hati dapat dipelajari dari sekeliling kita. Yang paling terkecil adalah keluarga kita. Adik kita, kakak kita. Baru lari kemana? Ke teman-teman kita. Ke Pak Gembala, Bu Gembala. Ya kan percuma saya katakan ketika saudara merendahkan hati ataupun kepada bos saudara ataupun kepada Pak Gembala tapi tidak menjadi berkat dalam keluarga. Itu nilainya. Tetapi jadilah berkat dulu keluarga baru keluar menuai berkat-berkat. Amin. Amin Bapak Ibu, siapa yang siap bersatu di sini? Taruh tangannya di dada. Katakan dengan saya siap bersatu, sehati
dan sepikir. Ulangi dengan keras, saya siap bersatu, sehati, dan sepikir. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama tadi adalah dari diri kita dulu kita menjangkau jiwa. Jangan tunggu orang meminta maaf, tapi dari kita maafkan orang itu. Kalau bisa ajak dia makan, tapi jangan lupa ajak Pak Gembala kalau makan. Ya, ajak saya juga boleh. Ya. Ya Bapak Ibu, nah saya juga ada kesaksian sedikit. Ya sebentar ya Bu Gembala ya izin ya. Saya kesaksian bahwa puji Tuhan saya sudah, kemarin-kemarin kan Pak Gembala yang selalu bilang saya udah lulus, saya udah masuk S2. Ya itu saya mau saksikan ini bahwa semua yang saya alami ini adalah Tuhan yang atur. Ya, tapi saya mau kesaksian bahwa ketika kita sudah melakukan, meminta sama Tuhan, doa yang lama pun Tuhan bisa jawab. Ketika saya waktu itu masih kelas 3 SMA, waktu itu diajak Pak Gembala ke tempat kuliahannya Pak Gembala di WTC. Di WTC ya, di BPD Banten. Terus saya lihat brosurnya. Wih, ada magister psikologi nih. Saya mau nantilah di sinilah. Saya bilang itu Pak Gembala, nggak tahu Pak Gembala ingat atau enggak, Pak. Ini magister psikologi di sini juga kuliahnya. Iya, udah nanti aku mau di sini deh, gitu. Nah, jelang waktu itu saya nggak berpikiran jadi hamba Tuhan atau apapun, itu nggak ada. Tapi saya cuman iseng aja bilang psikologi. Dan keluar dari kuliah, SMP, SMA, saya minta Bu Gembala, Mak, cariin dong sekolah psikologi kalau enggak musik. Kalau nggak musik psikologi, kalau nggak yang nggak mau saya gitu ya. UNJ Mak udah diterima nih, tinggal Mama tanda tangan ke sana. Ah janganlah jauh, itu di Depok apa di mana? Ternyata padahal di Margonda sini. Katanya di Depok, bohong nih Bu Gembala nih. Biar saya nggak jauh dari Bu Gembala, ya kan. Terus ke UPH, dekat kan UPH, 100% beasiswa tapi saya harus 9 tahun di sana. 4 tahun kuliah, 5 tahun mengabdi kepada UPH. Bukan mengabdi kepada Tuhan, UPH. Ya. Mak, udah di situ aja. Aku di rumah. Mak, udah di situ aja, Mak. Gak apa-apa, Mak. Janganlah. Kamu kan anakku, masa 9 tahun aku gak bertemu kamu. Walah, dalam hati saya lebay amat. Karena saya berantem terus sama Bu Gembala. Cekcok terus. Pak Gembala, udahlah gak apa-apa biar anak kita dewasa. Enggak, ini anakku ini. Jangan 9 tahun saya gak bertemu dia. Gitu kan. Tapi saya bilang, aduh Tuhan kok gini. Saya sampai menangis. Setiap saya gak, waktu itu SMP juga. Di 120 Cengkareng saya nggak masuk karena udah lius, gagal daftar ulang. Saya nangis itu, nangis kejar itu. Kuliah juga saya nggak masuk, nangis saya di sini. Sampai mama saya udahlah nggak apa-apa lah, nanti kita di sini anak ya. Ntar mama cariin di Binus aja, di Binus. Ada kok sekolah musik. Oh iya ya hati saya tenang. Nyampe ke Binus, aduh sekolahnya bayarannya mahal ya kan. Nggak mampu. Nak mahal nak, coba Mak IKJ Mak. Oke ke IKJ, saya nggak ikut karena sekolah. Mahal juga nak, 25 juta uang masuknya nak. Sanggup kamu? Kata mama gitu. Lah saya aja nggak kerja, sanggup gimana ya kan? Ya udahlah, terserah mama lah. Tiba-tiba saya pulang sekolah, kamu sudah didaftar ya di kuliah kakak. Dalam hati saya mau bebas dari kakak saya, datang lagi sama kakak saya. Aduh, ya kan? Udah mana waktu masuk kuliah, dia biarin saya lagi. Kak ini kelasnya di mana? Nggak tahu, kamu cari sendiri aja. Wah sedih banget dalam hati saya kan. Saya nggak tahu teknologi informatika itu, saya nggak tahu. IT saya nggak ada bagian di sana. Tapi mama saya karena saya dilihat bisa megang komputer, mengoperasikan komputer. Kata mama saya, udah kamu di sana aja, nanti kan kamu bisa bantu pelayanan, bisa bantu ini. Ya kan, ya udahlah saya jalanin aja. Terus saya paling stuck di matematika. Pertama-tama masuk udah matematika, ya Tuhan. Ini salah masuk jurusan ini Tuhan. Bisa keluar lagi ya Tuhan. Saya pikir gitu. Tapi saya pikir kalau saya keluar, mati saya dibunuh bapak saya. Karena 4 juta Bapak Ibu bukan uang yang kecil. Mungkin Bapak Ibu yang punya uang yang kecil. Tapi menurut keluarga kami itu uang yang besar sekali. Setelah itu saya iseng sama kakak saya. Kak lihat nih, kalau gua kuliah pasti gua dapatnya nilai A terus dari semester 1 sampai akhir. Susah Tim, nilai 4 itu A ya. Susah nilai A itu Tim. Kamu gak bakal bisa. Ya kita lihat aja gitu kan. Ya udah, semester pertama dapat saya A. Tapi bukan nilai 4. Dapat saya A, lihat nih A mana nilai lu nih. Nih nilai gua ini nih gitu kan.
saling iri-irian. Semester 2 sampai semester 7 saya mendapatkan IPK. Semester 3 sempat turun, tapi semester 2, 4, 5, 6, 7 saya mendapat nilai A. Dan itu 4,00 gitu. Puji Tuhan, itu begitu dahsyat Tuhan membimbing saya di situ. Padahal saya nggak ngerti sama sekali. Masuk ke skripsi, saya sempat udah nggak mau ngikuti skripsi ini. Bagaimana ya cara saya membohongi orang tua saya supaya saya terlihat lulus. Ya kan, saya sempat udah mau gagal, serius Bapak Ibu. Karena mindset saya, pikiran saya skripsi itu susah. Waktu itu kakak saya skripsi itu sampai keliling-keliling ke sana ke sini ke sana ke sini. Terus pilihannya itu kalau buat teori itu sekitar berapa ratus halaman sampai 500 ada halamannya. Tapi kalau web ataupun program dan jaringan itu dikit. Saya pikir ya udahlah yang halamannya dikit karena saya nggak bisa merangkai kata-kata. Ada orang puji Tuhan, selamat, terima kasih gitu-gitu kan. Saya nggak bisa. Ya udah saya buat web. Ya Tuhan, udah lupa lagi webnya gimana nih cara buatnya. Terus cari cara buat dan hack web orang supaya saya bisa ambil codingannya. Pernah saya dapat, tapi nggak bisa saya terapkan. Saya bingung, aduh ini gimana ya? Aduh gimana ya? Saya coba tanya teman saya, bro ini bisa gak dibantu buatin? Bisa, ada nih orangnya gue kasih kontaknya. Berapa? 1 juta. Waduh, uang lagi pikir saya kan. Ya udah, saya tetapkan dalam diri saya untuk tidak ambil orang lain. Saya coba ambil diri sendiri, ambil dulu. Oh gini caranya, gini saya cari minta teman saya. Bro ini gimana caranya? Oh tinggal gini-giniin. Makanya saya sering orang-orang lihat, kok ini ngerjain skripsi bareng-bareng orang gitu kan. Karena saya nggak bisa dibantu oleh teman saya dan buat web itu saya buat sendiri. Dan puji Tuhan sampai akhirnya, tapi saya dapat nilai B. Ya, nggak tahu karena apa. Saya dalam saat ya nilai B nggak bisa kumlot nih saya pikir kan. Saya tanya, Bu nilai saya dari semester 1 sampai semester 7 A semua Bu. Bisa kumlot gak? Diusahakan bisa karena itu bukan hasil. Wah puji Tuhan saya girang sekali. Lalu saya berkata, Pak saya udah lulus nih S1 Nusa Mandiri teknik informatika ya kan. Lalu S2-nya bukan bilang gini, ya udah kamu langsung ambil S2 aja nanti kalau kamu nggak ambil S2 kamu malas nanti ya kan. Saya bilang, aduh mau S2 di mana Mak? Di Petamburan aja. Ya udah. Tanya-tanya informasi dan udah wawancara Bapak Ibu, udah dinyatakan lulus. Lalu keluarlah skrip uang pembayaran. Ya mulailah. Padahal saya udah ngomong sama Hosea anaknya Panju. Saya lain bilangnya teman abang gitu. Bro ini gue udah ini nih, udah masuk. Weh selamat ya selamat. Terus saya, Mak ini bayar 17 juta. Hah 17 juta? Kita cari yang lain. Aduh pikiran saya, Tuhan saya udah bilang masuk Petamburan nih, malu nih saya nih. Tolong dong Tuhan ya kan. Lalu saya bilang, saya Bu Gembala gak tahu itu, saya bilang, Bu bisa gak ya dicicil UTAN per bulannya. Lalu saya ibu siapa namanya bilang, oh ya bisa, kamu hubungin ini aja. Nanti langsung berurusan dengan dia. Dan puji Tuhan setiap bulannya saya dapat mencicil 3 juta sampai nanti akhir semester. Dan itu saya bersyukur. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya kepada doa saya yang lama. Padahal itu saya bercanda, Tuhan saya mau nih pastoral counseling kayaknya keren nih. Bisa ngomong baca pikirannya si Ika nanti nih saya bisa nih. Ya kan? Atau baca pikirannya Pak Kim Sui nih. Saya bisa nih. Keren nih Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saya, dulu kamu doakan ini. Dan Tuhan jawab semuanya. Amin Bapak Ibu. Jadi yang saya mau terangkan di sini adalah bukan perjalanan saya. Tetapi yang mau saya terangkan, doa-doa Bapak Ibu Tuhan selalu dengar. Doa-doa Bapak Ibu Tuhan gak pernah dengar. Mungkin tidak dijawab sekarang. Karena Tuhan punya waktu yang lebih baik untuk Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Teruslah bersatu, sehati dan sepikir. Katakan sehati dan sepikir. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat akhiri firman Tuhan ini. Kita anggap pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Katakan menikmati kehadiran-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi. Mari bagi Rajaku, yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Mari angkat tanganmu supaya anak-anak muda angkat tanganmu, katakan yes. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan lembut katakan ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana. Yes, Roh Kudus. Bagi Rajaku yang duduk. Mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Yes. dan kuat Yesus, Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan berbahasa roh. Maria bisa berbahasa roh, gunakan bahasa rohmu. Mari rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Yes, kami nyanyikan hosana bagi Raja. Kami nyanyikan hosana yang duduk di tata. Mari lawat Tuhan. Mari. Bapak Ibu, Tuhan hadir di tempat ini. Saya mau katakan Tuhan hadir di tempat ini. Roh Kudus ada di atasmu. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu yang mau saja angkat tanganmu. Mari semua sembah Dia. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkan diri Tuhan. Biar mampu menyembuhkan. Mari yang membutuhkan pertolongan, angkat tanganmu, minta sama Tuhan. Tolong aku keluar dari jerat iblis. Tolong aku keluar dari roh jahat. Mari anak-anak, apa pergumulanmu, angkat tanganmu. Sembah Dia, agungkan nama Dia. Orasiakan nama lalala takana maralalala Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana. Mari keluarkan suaramu, katakan bagi Rajaku yang duduk. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Semua katakan ku nyanyi hosana. Ku nyanyi yes hosana. Hanya bagi Rajaku, bagi
Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami dapat merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ajar kami terus dapat merendahkan hati kami Tuhan. Ajar kami terus dapat sehati Tuhan. Ajar kami terus dapat sepikir Tuhan. Ajar kami mau untuk bersatu memegang teguh perjanjian kami kepadamu. Pada hari ini Tuhan, kami telah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah selesai Tuhan merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini hamba-Mu akan akhiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Bu Gembala. Oke, shalom semuanya. Shalom. Saudara diberkati hari ini, amin. 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 Ya baru setengah 12 ya, belum makan siang. Terima kasih kami ucapkan kepada anak kami Timi. Memang benar-benar itu sangat akurat firman Tuhan. Bahwa yang memulai hal yang baik itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Baru mari kita praktekkan dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berdampak bagi semua orang. Amin. Amin. Kita berdoa buat anak kita Timi biar tetap Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, Tuhan promosikan kemanapun berada. Amin. Pengumuman kita pada saat ini bahwa ibadah kita hari Minggu tetap 2 kali. Yang pertama jam 8 pagi dan juga yang kedua jam 10 pagi. Nanti habis ibadah ini ada untuk latihan praise worship untuk hari Minggu. Pengumuman berikutnya bahwa kita berdoa buat perjalanan Pak Gembala. Hari Selasa sudah tiba di tempat ini karena hari ini dia harus cari dulu VCR ya untuk keberangkatannya. Baru kita ambil tiket, nanti Timi ambil tiketnya. Terus berdoa juga hari ini jam 10 memang tadi pagi sudah melayani di tempat saya sendiri, itu Siantar. Dan puji Tuhan saya melihat tadi tayangannya luar biasa, jemaat-jemaat Tuhan juga mereka offline di sana. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan doanya, semuanya acara di sana juga berjalan dengan lancar, semua adat istiadat juga berjalan dengan lancar. Bahkan perjalanan Pak Gembala dari daerah dia Tarutung ke Siantar juga tadi malam sudah nyampe di rumah saya jam berapa, di jam 6 sore ya. Udah nyampe di rumah dengan sehat, tidak ada kekurangan apapun. Bahkan mertua yang sudah tua, usia tua karena di sana zona merah juga tetap sehat kami lihat. Karena kita tetap setiap hari video call ya, melihat situasi kondisi mereka. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Ada lagi pengumuman enggak ya? Kalau enggak ada lagi pengumuman nanti kita berdoa buat Ibu Feby. Tanggal kemarin dia telepon saya, Pak Gembala kalau boleh hadir. Karena dia harus tanggal 24 dia disesar melahirkan di rumah sakit. Di rumah sakit apa itu dibilang? Saya juga lupa nanti ya yang ceritakan. Jadi tadi malam saya sudah kasih tahu ke Pak Gembala supaya secepat hadir karena ibu ini merindukan Pak Gembala, mendoakan dia terlebih dahulu supaya sesar dulu. Jadi nanti kita masuk dalam syafaat supaya nanti Ibu Esther Kurnia mendoakan Ibu Feby tanggal 24 akan masuk rumah sakit, dan juga Ibu Santi berdoa buat dia supaya tetap sehat. Juga perjalanan Pak Gembala hari Selasa supaya tiba tempat selamat. Ya, kita bangkit berdiri, kita hari kebaktian kita ini. Kita angkat pujian tadi, ku nyanyi Hosana, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Haleluya. Kemuliaan hanya bagi namamu ya Aba ya Bapa. Amin. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar menerapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi gereja-gereja yang unity. Untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Pada siang hari ini Tuhan, di penghujung ibadah kami menyerahkan gembala sidang kami yang terkasih yang saat ini ada di tanah Jawa, di Siantar. Bapak yang baik, pada hari ini dia akan menjalankan swab PCR. Mari Bapak Engkau turut campur tangan, biar hasilnya negatif dan tidak ada kurang suatu apapun untuk hamba-hambamu kembali ke Jakarta. Tuhan, perlindungan yang sempurna daripadamu menyertai perjalanan mereka. Sehingga tidak ada apapun yang menghambat jalannya gembala sidang kami kembali ke Jakarta. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berikan mereka kesehatan senantiasa. Baik perjalanan darat, udara, Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Bapak yang baik. Pada saat ini juga kami menyerahkan saudara terkasih kami Santi yang pada kemarin mendapatkan kecelakaan. Mari Tuhan Kau turut campur tangan. Engkau jamah setiap yang sakit. Setiap tubuh-tubuh yang sakit Tuhan Engkau jamah. Dan boleh terjadi kesembuhan. Dan tidak ada yang mengkhawatirkan sedikit pun. Pada hari Minggu ke depan Tuhan dia boleh berkumpul bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesembuhan, pemulihan daripadamu menyertainya. Dan pada siang hari ini juga kami menyerahkan Ibu Feby yang pada tanggal 24 mendatang Tuhan akan menjalankan operasi sesar yang untuk kelahiran putra anak-anaknya yang kedua. Mari Tuhan Kau turut campur tangan. Engkau pakai tim medis untuk menjalankan operasi ini sehingga bayinya maupun ibunya boleh sehat, boleh tidak kurang suatu apapun. Bahkan setiap dana-dana yang dibutuhkan Tuhan campur tangan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakannya. Terima kasih Bapak. Berikan kami anak-anak-Mu tidak ada terkecuali Tuhan. Kesatuan di antara kami. Karena kami tahu iblis tidak tinggal diam untuk mencoba memecah belahkan di antara kami. Kami memohon Tuhan, ikatkan kami dengan tali kasih-Mu. Sehingga tidak ada satu oknum pun yang akan memecah belah. Sehingga kami tetap kuat, tetap kami boleh mampu melakukan segala sesuatu. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang bersatu. Gereja yang bersatu. Terima kasih Bapak yang baik. Pada siang hari ini kami menyerahkan anak kami, Timi yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati mata kuliahnya. Sehingga dia boleh menjadi master teologi dengan tidak kurang suatu apapun. Setiap biaya-biayanya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak. Berikan dia kekuatan, kesehatan senantiasa. Di masa mudanya Tuhan pakai lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita akan terima berkat dari Tuhan pada siang hari ini. Katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai, menolong, dan menghibur kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Katakan Bapa.
Kita yang sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Selamat pulang.